Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak kecil, sebut saja namanya Happy, berlari kecil menemui mamanya yang telah menjemputnya di depan sekolah. Sambil tertawa dengan penuh sukacita, mengatakan kepada mamanya, Mama, saya tadi bisa menyisihkan uang jajan saya sebanyak 5.000 rupiah. Nanti akan saya simpan Mama ya, sesampainya di rumah. Si Mama pun menyambut ungkapan anaknya si Happy itu dengan penuh sukacita, seraya berkata, bagus anakku, anak Tuhan harus seperti itu. Minggu kemudian si Happy juga menyatakan kepada mamanya, Mama, hari ini aku bisa menyisihkan uang jajanku lebih besar lagi, sebanyak 7.000 rupiah. Saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Ya, karena Happy memang mendapatkan uang jajan dari orang tuanya setiap hari sebanyak 20.000 rupiah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara adalah orang tua dari Happy, apa yang harus saudara katakan? Jika anak saudara bisa menyisihkan uang jajannya 1 minggu 1 kali, bahkan sebut saja 3 hari 1 kali. Memang benar kalau anak itu kita bisa ajari untuk menyisihkannya dan menabung. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang tua yang benar dalam rangka mendidik anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, tentu saudara harus berkata kepada anakmu, anakku sayang, Happy, engkau sudah banyak menabung dan menyisihkan dari uang jajanmu. Mulai hari ini, jika engkau punya uang jajan yang tersisa, kamu harus mau memberikannya kepada teman-temanmu yang tidak punya uang jajan. Katakan kepada anakmu, anakku sayang, ajaklah makan bersama teman-temanmu yang tidak memiliki uang jajan. Pasti mama dan papa yakin ada banyak temanmu yang tidak punya uang jajan sebesar yang diberikan oleh orang tuamu. Saudaraku, ketika kecil kita mulai berani mengajarkan anak-anak untuk mau peduli dengan orang lain. Bukankah ketika dia nanti besar, dia akan menjadi anggota gereja yang baik dan benar? Apapun yang dibutuhkan oleh gereja, maka anak itu akan berani untuk memberikan yang terbaik, karena sejak kecil dia sudah diajari untuk memberikan yang terbaik. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan sesuatu itu tidak kita tunggu, harus kita bekerja, tapi sejak dini kita harus katakan itu kepada generasi-generasi yang lebih muda. Firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 dan ayat 20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dari sini jelas Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang kaya itu juga harus mau peduli dengan orang-orang miskin. Saudaraku, anak-anak orang kaya itu juga adalah bagian dari orang kaya. Dia harus diajari sedini mungkin untuk mau peduli. Bayangkan betapa hebatnya gereja jika suatu ketika memiliki umat-umatnya yang sudah terbiasa mau peduli dengan orang-orang kecil. Sehingga dengan demikian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai sekarang untuk benar-benar berani memberikan terbaik kepada orang-orang yang kecil. Amin.